Makanya biarlah kiranya Roh Kudus menuntun, memimpin, dan membimbing kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga melalui apa yang kami dapatkan melalui diskusi sub ini akan memberikan dampak iman dan pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing, yang olehnya kami boleh menjadi lebih setia, lebih taat, lebih dengar-dengaran, dan lebih tekun untuk mengasihi akan Dikau. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkatilah Roli yang di dalam menuntun kami, memberikan pencerahan, dan biarlah dia dipakai oleh Tuhan sehingga kami boleh mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar untuk pertumbuhan dan kedewasaan iman rohani kami. Terima kasih banyak Tuhan, teman-teman kami yang belum sempat hadir bersama-sama kami, kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka itu berada. Kami mau alaskan diskusi Zoom ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Orang akan bicarakan lagi ini, union with Christ. Ini sangat penting ya, karena kalau tidak dimengerti ini sayang. Karena dasar dari berkat Tuhan terhadap kita, yaitu mulai dari kita disatukan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang tinggal di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Dari situlah orang Kristen itu diberkati oleh Bapa. Sebelum Kristus itu ada ahli pikir dari Greka. Sebenarnya banyak pemikir dari Greka pada zaman itu membicarakan mengenai kenali dari dirimu. Karena pada waktu itu orang terlalu berkonsentrasi untuk menyelidiki alam. Nah, Sokrates dia bilang, kamu menyelidiki alam padahal kamu tidak mengenal diri kamu. Oleh karena itu kenali diri kamu. Nah, ternyata ini mengenal diri itu enggak gampang, apalagi kita yang sudah jatuh dalam dosa. Mulai dari Sokrates sampai dengan pemikir-pemikir yang belum tidak mengenal Allah, tidak pernah mengerti siapa diri secara utuh. Hanya kita yang diberikan di dalam Alkitab untuk mengerti siapa kita di dalam keberdosaan kita yang telah ditebus. Nah, itu know thyself atau ketahuilah dirimu, itu pemikir mulai dari abad sebelum Kristus ya. Kemudian karena waktu itu dewa-dewa yang mereka sembah, dan Sokrates bilang kamu sembah dewa-dewa yang banyak sekali moral yang tidak baik, malah kamu sebagai penyembah lebih baik dari mereka yang kamu sembah. Misalnya salah satu dewa yang paling hebat di sana adalah Zeus. Zeus dikatakan memperkosa sehingga lahir satu orang manusia setengah dewa. Nah, itu sebabnya dia bilang kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Kemudian Bapak Gereja ya, yang dari Katolik maupun Protestan, namanya Agustin dari Hippo ya. Nah, Agustinus menulis dalam bukunya Confession, dia bilang bagaimana kamu bisa mendekat kepada Tuhan ketika kamu jauh dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak mengenal diri, kita susah mengenal Tuhan. Baru Agustinus berdoa, Tuhan karuniakanlah agar saya bisa mengenal diri saya sehingga saya boleh mengenal Engkau. Tuhan karuniakanlah agar saya bisa mengenal diri saya sehingga saya bisa mengenal Engkau. Calvin malah bilang, kebijaksanaan kita terdiri dari dua bagian, pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang diri. Tanpa firman kita tidak akan mengenal diri secara baik ya. Jadi siapa engkau sebagai seorang Kristen? Jawabnya, kita adalah di dalam Kristus, atau kita telah disatukan di dalam Kristus. Semua berkat rohani dari Allah Bapa kepada kita itu melalui kita disatukan dengan Kristus. Ada di Markus 4 ayat 24, lalu Tuhan Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Itu bayangkan ya, camkanlah apa yang kamu dengar. Artinya perhatikan betul-betul apa yang kamu dengar. Allah Tuhan Yesus bilang, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wah, ini
luar biasa ya. Jadi paling penting camkanlah. Kalau Paulus bilang di 2 Timotius 2 ayat 7, perhatikan apa yang kukatakan. Nanti Tuhan yang akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Jadi perhatikan dengan camkanlah apa yang kamu dengar. Itu Tuhan Yesus. Paulus bilang, perhatikan apa yang aku katakan. Paulus katakan kepada Timotius, nanti Tuhan yang akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Nah, itu yang paling penting. Kita mohon kepada Roh Kudus untuk membuka diri kita sehingga kita bisa mengerti ya. Karena atau kita yang disatukan dengan Kristus ini dasar yang paling penting untuk orang Kristen tahu. Dan sayangnya di gereja-gereja banyak tidak diajarkan ini ya. Saya nggak tahu kenapa. Padahal ini adalah dasar utama kita sebagai orang Kristen. Karena siapa kita sebagai orang Kristen? Kita adalah di dalam Kristus. Atau bahasa Inggrisnya disebut union with Christ. Nah, kalau kita baca Efesus 1, 3, dan 4 ya. Allah Bapa telah menyatukan kita dengan Kristus sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam Efesus 3 dan 4 ini Tuhan Allah Bapa telah memilih Yesus sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan umat pilihan. Jadi umat pilihan setelah dipilih, Yesus dipilih sebagai juru selamat. Dan kita telah disatukan di dalam Kristus, di dalam Efesus 1, 3, 4. Jadi itu sebabnya disebut eternal dimension, artinya dimensi kekekalan. Jadi sebelum dunia dijadikan, kita telah ditentukan oleh Allah Bapa umat pilihan. Dan siapa yang akan menyelamatkan umat pilihan, yaitu Yesus Kristus yang akan jadi juru selamat. Dan kita disatukan. Nah, dari rencana Allah Bapa ini yang pasti akan terjadi, disinilah cikal bakalnya kita disatukan. Ya. Oleh karena itu berkat rohani mulai dari kekekalan. Baru masuk nanti di dalam sejarah. Kita sudah pernah berapa kali jelasin ini ya. Baru yang kedua, dimensi yang kedua, ini inkarnasi. Inkarnasi Yesus menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Itu apa yang telah direncanakan Allah Bapa di dalam kekekalan, yang Yesus sebagai juru selamat masuk ke dalam dunia. Nah, jadi inkarnasi, dimensi inkarnasi, Allah Anak. Jadi yang pertama ini Allah Bapa sebagai inisiator yang melaksanakan rancangan keselamatan dan menetapkan umat pilihan dalam Kristus dan menetapkan Kristus sebagai Yesus sebagai juru selamat. Itu di Efesus 1 ayat 3, 4. Ya. Nah, setelah itu Yesus anak Allah sebagai eksekutor. Jadi yang melaksanakan rencana Allah, karena sudah ditentukan Yesus sebagai juru selamat, Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan rencana Allah kepada orang pilihan, dan karena sudah disatukan di Roma 5 ayat 18-19, di mana orang yang berdosa itu di dalam Adam. Nah, semua yang di dalam Adam itu telah jatuh di dalam dosa. Karena itu original sin, atau orang bahasa Indonesia bilang dosa turunan. Jadi Roma 5 ayat 12 mengatakan karena satu orang berdosa, semua berdosa dan binasa. Tetapi di Roma 5 ayat 18-19, nanti tolong dibaca, ini menyatakan yang di dalam Adam dan di dalam Kristus, di dalam Adam ada kebinasaan, di dalam Kristus ada kehidupan. Karena percaya kepada Kristus, kita akan dipindahkan dari di dalam Adam menjadi di dalam Kristus. Karena Allah Bapa akan menyatukan kita dan Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. Itu terjadi di dalam sejarah di mana Allah Anak menjadi eksekutor yang melaksanakan rancangan keselamatan Bapa bagi kaum pilihan. Bisa dibaca nih Roma 5, 18-19, sama 1 Korintus 15 ayat 22. Roh Kudus menyatukan dengan Kristus, kita yang diselamatkan. Ya benar ya, ini landasan-landasan untuk kita boleh menjadi orang yang
sungguh-sungguh mengerti dan memahami, karena dikatakan bahwa camkanlah, ya kan, dan perhatikanlah, berarti kita tidak bisa hanya sembarangan asal jadi saja, asal percaya saja. Itu menjadi pergumulan kita, menjadikan kita diberikan kekuatan untuk kita boleh bertekun di dalam iman kita untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Karena dengan demikian kita boleh berada di dalam kekuatan, di dalam pimpinan Tuhan, dan kita boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja begitu luar biasa. Memang gereja-gereja sekarang ini sudah begitu kurang untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam, karena kebanyakan mereka hanya berada di zona nyaman aja. Yang penting jemaat ada persekutuan, ada ibadah, tetapi makna-makna rohani yang mendalam itu boleh dikata sudah sangat kurang. Kita bersyukur bahwa kita boleh menjadi bagian di mana kita boleh dapat belajar lebih banyak lagi, menimba banyak lagi melalui diskusi Zoom ini, sehingga kita boleh sadar apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa begitu saja, ya, tidak bisa kita menganggap enteng, menganggap remeh. Yang penting kita sudah menjadi Kristen, sudah dibaptis, sudah sidi, dan sudah aktif di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi kita tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita sudah menjadi seperti robot, kita menjadi seperti bebek, ya. Kita bahkan ya tidak bisa mengerti mendalam. Tapi kita boleh bersyukur melalui diskusi Zoom ini, kita boleh mendapatkan hal-hal yang baru terlihat dengan mata rohani kita, dan boleh mengintrospeksi diri kita, apa sebetulnya dengan diri kita ini, bagaimana diri kita ini, siapa diri kita ini. Karena betul kata yang sudah dijelaskan oleh Rolling, bagaimana kita bisa mengerti Allah kalau kita sendiri tidak mengerti akan diri kita sendiri. Makanya ada istilah kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri, karena dengan demikian kita boleh mengenal akan Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi kita dan yang sudah memberikan kita anugerah keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Ini Efesus 1:3-4 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lihat ya. Jadi di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi hanya di dalam Kristus kita mendapatkan segala berkat rohani dalam surga. Itu ayat 3 ya. Baru ayat 4, sebab di dalam Dia, dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nanti di ayat 6 dikatakan nanti Yesus yang akan menebus kita kan. Nah, 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi dalam persekutuan dengan Adam semua akan mati, baik secara rohani maupun secara badani. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita yang sudah mati secara rohani di dalam Adam, itu setelah Kristus taat dan memberikan kebenaran kepada kita, kita dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau bahasa Inggris bagus ya, for as in Adam all die. Jadi in Adam semua meninggal, mati. Even so in Christ all shall be made alive. Demikian juga di dalam Kristus semua akan dihidupkan. Artinya akan dilahirbarukan. Nah, itu yang dimensi internal dan dimensi inkarnasi. Nah, sekarang yang ketiga masuk. Ini spiritual dimension, yaitu Roh Kudus sebagai aplikator atau yang menerapkan
karya keselamatan Kristus dalam diri kaum pilihan. Jadi luar biasa ya. Tritunggal berkarya di dalam kita yang diselamatkan. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak eksekutor melaksanakan rencana Bapa, dan Allah Roh Kudus menerapkan karya keselamatan Kristus dalam diri kita masing-masing. Yohanes 14 ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain itu kalau bahasa Indonesia tapi tidak lengkap ya. Bahasa Greka itu yang lain itu pakai alos. Alos itu jenis yang sama. Kalau ada satu yang lain itu namanya heteros, itu jenis yang berbeda. Jadi kenapa dipakai alos? Karena penolong yang lain itu adalah jenis yang sama dengan Kristus, yaitu Allah. Naturnya Allah. Baru nanti ayat 18-20, ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi Yohanes 14 ini adalah di mana Tuhan Yesus yang akan masuk kepada Taman Getsemani, di mana akan berakhir kehidupan Yesus di dalam dunia karena akan disalibkan. Nah sebelum itu pasal 13 ayat 31 sampai dengan pasal 17 ini Tuhan Yesus berbicara kepada 11 muridnya. Di mana Tuhan Yesus sangat menekankan untuk menguatkan murid-muridnya yang mana akan ada perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, apa artinya datang kembali kepadamu? Yaitu Yesus akan datang tinggal di dalam orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Itu yang disebut spiritual dimension, yang mana Roh Kudus yang akan menerapkan karya keselamatan Kristus dalam diri kaum pilihan. Siapa yang percaya ada Roh Kudus di dalam, yaitu itulah tandanya Yesus ada di dalam kita melalui Roh Kudus yang diutus oleh Yesus dan Bapa. Baru ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Union with Christ, Efesus 2:4-5 ya. Efesus 2:4 dan 5 sampai 6 semuanya. Ini mesti ditambah, catat ya. Jadi Efesus 2:4, 5 dan 6. Kita baca ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita yang mati karena berdosa di ayat ini Efesus 2 ayat 1 kita mati karena pelanggaran dan dosa. Tetapi di ayat 4 kita karena rahmat ini, tetapi Allah di sini Allah Roh Kudus ya. Enggak dijelaskan, tapi di sini Allah Roh Kudus yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita dilahirbarukan bersatu dengan Kristus. Jadi Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Baru ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, kembali ya, union with Christ, Ia telah membangkitkan kita juga, Roh Kudus telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu luar biasa ya pekerjaan Roh Kudus ya. Dan di dalam Kristus, itu terjadi semua di dalam Kristus. Roh Kudus mengaplikasikan kepada kita untuk union with Christ. Kita baca Efesus 3 ayat 16-17. Aku berdoa, ini Paulus ya, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Jadi oleh Roh-Nya, Roh Kudus di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi Roh Kudus, melalui Roh Kudus Yesus ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus.
utusan Yesus. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ayat 17 ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Apa sebab? Ayat 6, kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi Roh Kudus yang menyatukan kita union with Christ, Roh Kudus yang membawa Yesus tinggal di dalam diri kita, dalam arti Roh Kudus. Jadi kalau Galatia 2 ayat 20, di mana kita tidak hidup sendiri lagi, kita ada tulis, nanti di mutual dimension ya. Jadi itulah spiritual dimension ya, arti Roh Kudus yang mengaplikasikan kepada kita keselamatan Kristus yang tadi dijanjikan oleh Yesus di Yohanes 14, kemudian Roh Kudus yang melahirkan baru dan menyatukan kita dengan Yesus, union with Christ ini di Efesus 2:4-5, kemudian di Efesus 3 ayat 16-17, di mana Yesus datang di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus itu luar biasa. Hasil dari peran Roh Kudus ya, ini di mutual dimension, artinya dimensi secara bersama ini ya. Jadi di dalam diri kita ada kebersamaan antara kita dengan Yesus, di mana Roh Kudus yang akan mewakili. Ya. Galatia 2 ayat 20 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku, tetapi hidup. Bukan aku sendiri yang hidup, tetapi sudah ada Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi mutual dimension ya, hidup bersama. Dan hidupku yang itu tidak usah dibaca yang selanjutnya. Tetapi ternyata selain kita hidup bersama Kristus, di dalam Roma 17, Paulus menulis, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, ternyata selain Kristus ada di dalam diri kita, kita yang sudah diselamatkan ini masih tinggal di tubuh yang berdosa. Jadi, di dalam diri kita ada Yesus Kristus bersama kita, tetapi di samping itu kita bersama tubuh kita yang berdosa. Jadi kita yang dibenarkan masih tinggal di dalam tubuh yang berdosa. Sehingga masih sering bisa jatuh. Nah ini mutual dimension ini, itu sebabnya ini adalah suatu paradoks yang misterius. Atau konflik tidak dapat dihindari. Itu sebabnya orang Kristen ini ya, sebelum kita barangkali percaya benar-benar kepada Kristus, lain kali hidup kok rasa nggak ada gangguan ya. Tetapi setelah kita percaya, itu timbul konflik. Karena di satu sisi kita ditarik oleh keinginan daging, tapi di satu sisi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Di Galatia 5 ayat 16 ya, mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Tapi Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, konflik di dalam diri kita ya. Keinginan daging berlawanan keinginan roh. Sehingga tarik-menarik ini membuat kita tidak melakukan apa yang kita ingin lakukan. Malah Paulus di dalam Roma 7 bilang, apa yang ingin kulakukan, apa yang baik yang ingin kulakukan, aku tidak lakukan. Tetapi apa yang tidak baik, yang aku tidak ingin lakukan, justru itu aku lakukan. Celakalah aku. Tapi untung di akhir ayat 7, Roma 7 itu syukur kepada Kristus. Karena Kristus yang membebaskan kita dari tubuh yang berdosa ini. Asal kita bergantung kepada Kristus melalui Roh Kudus yang memimpin kita. Oleh karena itu di Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Itulah, saya yang sudah dibenarkan ternyata masih menghidupi tubuh yang berdosa ini. Jadi terjadi konflik.
Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Tetapi kalau di 1 Korintus 6 ayat 19, itu yang dimana Roh Kudus yang diutus oleh Kristus, yang tinggal di dalam diri kita, mewakili Kristus. Tolong baca 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Tadinya di dalam Kristus, sekarang Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Itulah utusan Yesus ya, yang menggantikan Yesus menjadi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang tadi spiritual dimension ya. Nah, kita selain ada Roh Kudus di dalam diri kita, ternyata kita masih ada di dalam tubuh yang berdosa. Itu konflik ya. Tetapi di 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi walaupun tubuh kita berdosa, tetapi karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, tubuh yang berdosa ini diperintahkan untuk memuliakan. Wah, ini yang menjadi konflik yang luar biasa ya. Karena kita, kedagingan kita pengen sekali untuk mau yang enak-enak. Itu sebabnya laku sekali ya, kalau teologi sukses, teologi yang sukses itu kenapa banyak orang suka? Karena menyenangkan kedagingan kita. Kalau PA itu kenapa banyak orang tidak suka? Pendalaman Alkitab kenapa? Karena berlawanan dengan keinginan daging. Ada satu gereja bilang, hamba Tuhan bilang, waduh, kita ini ada 1000 anggota, tapi setiap pendalaman Alkitab paling banyak 40 orang. Bayangkan berapa persen itu. Kenapa kita menghindar yang begitu? Karena ya itulah. Itu yang kemarin kita bahas ya. Bro Niko nggak ikut. Kemarin kita bahas di mana ada 2 jalan, 2 pintu, 2 pohon, 2 pengakuan, dan 2 dasar. Matius 7. Matius pasal 7. Nah, di dalam 2 jalan dan 2 pintu itu, lebarlah pintu dan lebarlah jalan, luasnya pintu itu yang menuju ke kebinasaan. Tapi banyak sekali orang yang ikut. Tapi sempit pintu atau apa Pak Pendeta? Jalan dan pintu. Kemarin kita bahas itu ya. Masuklah lain pintu sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan. Jadi lebar pintu dan luas jalan menuju kepada kebinasaan. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Yang lebar banyak yang mau ikut ke situ. Karena keinginan daging ya. Tapi yang sempit sedikit yang mendapatkan. Dan ini nubuat Yesus, Tuhan Yesus. Di dalam sejarah nyata. Coba lihat di gereja-gereja nyata. Apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Nah itulah konflik yang ada di dimensi bersama, kebersamaan ya, mutual dimension. Nah tinggal satu lagi ya. Nah ini eschatological dimension. Ini eschatologi mengenai akhir zaman ya. Dimensi akhir zaman ini Kolose 3 ayat 4 gitu. Saya bacakan ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, karena kita bersatu dengan Kristus, jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi dari kita dibenarkan, kita dilahir barukan, sampai dengan kita mati, sampai kita naik, itu karena kita bersatu dengan Kristus, semua berkat kita peroleh. Hanya melalui kita di dalam Kristus. Di luar itu, Yohanes 15 ayat 2 bilang, dipotong dan dibuang kalau tidak bersatu dengan Kristus. Dan bukan hanya dibuang, dibakar tulisannya. Masih catatan
tangan ya, belum bisa kirim ke jebak. Jadi union with Christ dengan the indwelling of Christ, artinya Kristus tinggal di dalam diri kita itu. Bersatu dengan Kristus adalah persatuan dengan Kristus adalah doktrin yang komprehensif dan multi aspek yang mencakup kedudukan hukum orang percaya di hadapan Allah. Persatuan forensik pembenaran dan kehidupan spiritual mereka yang vital, persatuan rohani pengudusan. Jadi ringkasnya ini banyak sekali ya, penting sekali ya. Satu waktu kita akan lengkapi ini. Jadi kesatuan kita dengan Kristus, apa yang manfaat yang kita dapat? Yaitu kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Sehingga Allah Bapa melihat kita melalui kebenaran Kristus. Sehingga kita dibenarkan. Nah, kebenaran Kristus ini di pihak kita menghadap dengan Allah Bapa, kita bisa berdoa langsung karena memakai kebenaran Kristus. Allah Bapa melihat kita sebagai anak, karena kita memang diangkat anak, karena Kristus, dan Allah Bapa melihat kita benar, karena memakai kebenaran Kristus. Itulah gunanya kita kesatuan dengan Kristus. Tetapi Yesus yang tinggal di dalam diri kita melalui Roh Kudus, itu adalah the power of Christ. Kita diberikan kuasa oleh Kristus melalui Roh Kudus untuk melakukan kehidupan rohani kita. Jadi kalau kita mengerti semua ini, berkat yang sangat luar biasa. Siapa bisa baca 2 Korintus 13 ayat 5? 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, selidikilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirimu? Karena kalau tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kita selalu harus menguji diri atau melihat apakah kita betul-betul mengerti kita ada di dalam Kristus. Karena kalau kita tidak mengerti, ya, begitu datang pencobaan yang begitu hebat, tidak ada kekuatan untuk menghadapi itu. Ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab untuk kita rangkaikan secara sistematis, akhirnya kita mendapatkan satu pemahaman yang luar biasa ya. Masih banyak ya mengenai union with Christ yang saling berhubungan. Tinggal ada beberapa sih. Nanti saya tulis untuk kita bisa membedakan bagaimana tuh kita bersatu dengan Kristus. Nah, itu kita akan melihat dengan jelas. Perbedaan tetapi saling melengkapi. Yang menguatkan kita. Kita bersatu dengan Kristus, kita mendapatkan kebenaran dari Kristus. Yesus Kristus datang kepada kita melalui Roh Kudus, tinggal di dalam diri kita. Kita mendapatkan kekuatan atau power of Christ. Karena ada kita bersatu dengan Kristus. Kita bukan hidup kita sendiri, Kristus ada di dalam diri kita.